sebelum kata Indonesia lahir, sebelum kerajaan, kolonialisme, dan kemerdekaan. Di tanah yang kini, kita sebut Nusantara, manusia telah hidup, berjuang, dan berkembang selama ratusan ribu tahun. Inilah kisah masa pra-Indonesia, masa ketika tulisan belum dikenal. Namun jejak kehidupan tertinggal di batu, tanah, dan gua. Pengetahuan kita tentang masa ini berasal dari fosil, artefak, dan lukisan dinding gua. Dari sana, kita tahu bahwa Indonesia adalah rumah bagi manusia purba tertua di Asia Tenggara. Di Trinil, Jawa Timur, tahun 1891, Eugene Dubois menemukan fosil Pithecanthropus erectus, yang artinya manusia kera yang berdiri tegak. Namun ia bukan satu-satunya. Di Sangiran, ditemukan ratusan fosil Homo erectus, manusia purba yang hidup hingga 200.000 tahun lalu. Ada juga Homo floresiensis. Dari Flores, manusia kecil berotak mungil, namun mampu berburu dan membuat alat. Mereka sering dijuluki The Hobbit of Indonesia. Manusia purba menggunakan alat dari batu. Awalnya kasar, lalu semakin halus seiring waktu. Mereka mulai menguasai api, menetap di gua-gua, dan hidup dari berburu dan meramu. Di Leang-Leang, Sulawesi Selatan, kita menemukan lukisan tangan dan hewan berusia 45.000 tahun. Mungkin, itu adalah bentuk awal seni dan spiritualitas. Zaman batu berubah. Dari Paleolitikum ke Neolitikum, manusia mulai bercocok tanam, memelihara hewan, membuat gerabah dan kain tenun. Masyarakat menjadi lebih kompleks, lebih tertata. Zaman logam pun datang. Manusia Nusantara mulai membuat peralatan dari perunggu, seperti nekara dan moko. Peradaban mulai tumbuh. Sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, gelombang baru datang. Mereka adalah bangsa Austronesia pelaut ulung dari Taiwan, yang menyebar ke seluruh Nusantara. Mereka membawa bahasa, teknologi perahu, dan sistem sosial. Warisan mereka masih hidup dalam bahasa, budaya, bahkan silsilah genetik masyarakat Indonesia hari ini. Masa prasejarah bukan sekadar masa lalu yang sunyi. Ia adalah akar dari siapa kita hari ini. Dari manusia purba ke manusia modern. Dari batu ke besi. Dari gua ke kerajaan. Sejarah Indonesia dimulai jauh sebelum nama Indonesia dikenal dunia. Terima kasih telah menelusuri awal mula Nusantara bersama sejarah kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Biar semangat update. Sebelum Indonesia menjadi negara, Nusantara telah lama menjadi rumah bagi peradaban yang maju. Sekitar abad ke-1 Masehi, pedagang dari India mulai singgah di pelabuhan-pelabuhan Nusantara. Tapi yang mereka bawa bukan hanya rempah, mereka membawa agama, budaya, dan cara baru memerintah. Inilah awal proses Indianisasi. Masyarakat lokal mengadopsi ajaran Hindu dan Buddha, dan membentuk kerajaan-kerajaan pertama di Indonesia. Kerajaan Hindu tertua di Nusantara bernama Kutai, berdiri di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, pada abad ke-4 Masehi. Kita tahu dari prasasti Yupa batu bertulis, aksara Palawa, dan bahasa Sanskerta. Raja Mulawarman disebut sebagai dermawan besar, yang mempersembahkan ribuan ekor sapi kepada para Brahmana. Parakat Tarumanegara di Jawa Barat, Raja Purnawarman terkenal karena membangun saluran irigasi besar di Sungai Citarum. Prasasti Ciaruteun menyebutkan dia sebagai raja, kuat dan bijaksana. Dilambangkan dengan tapak kaki yang sejajar dengan Dewa Wisnu. Namun kerajaan terbesar saat itu adalah Sriwijaya di Sumatera Selatan. Sebuah kerajaan maritim Buddha yang menguasai jalur perdagangan Selat Malaka. Pendeta Tiongkok, I Ting, mencatat bahwa Sriwijaya adalah pusat pembelajaran Buddha terkemuka, bahkan menjalin hubungan budaya dan politik hingga ke India dan Tiongkok. Dari Kutai ke Tarumanegara, hingga Sriwijaya, Nusantara bukan hanya tempat singgah, tapi pusat peradaban yang aktif membangun sejarahnya sendiri. Ini baru awal. Di balik gelombang laut dan sungai purba, Nusantara terus menulis kisahnya. Setelah Kutai, Tarumanegara, dan Sriwijaya membuka jalan, Nusantara memasuki masa kejayaan besar dalam sejarahnya. Inilah era kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang menorehkan peradaban megah. Kerajaan Mataram kuno berdiri di Jawa Tengah pada abad ke-8, membangun candi-candi megah seperti Prambanan dan Kalasan.
Agama Hindu dan Buddha hidup berdampingan dalam budaya dan pemerintahan. Di Jawa Timur, Kerajaan Kediri berkembang pesat. Raja Jayabaya dikenal bukan hanya karena kekuasaan, tapi karena ramalannya yang masih dipercaya hingga kini. Masa ini adalah zaman keemasan sastra. Karya-karya agung seperti Bharatayuda lahir dan dikenang. Lalu muncul Singhasari, didirikan oleh Ken Arok, dari rakyat biasa menjadi raja. Raja Kertanegara adalah tokoh yang berani menantang Mongol dan menyatukan wilayah. Tapi puncaknya adalah Majapahit, berdiri tahun 1293 oleh Raden Wijaya. Di masa Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada, Nusantara mencapai wilayah kekuasaan terluas dalam sejarah. Gajah Mada bersumpah dalam Sumpah Palapa tidak akan menikmati rempah-rempah sebelum menyatukan Nusantara. Majapahit bukan sekadar kerajaan, tapi simbol dari identitas Nusantara yang bersatu. Candi, kitab, dan budaya yang mereka tinggalkan masih berdiri hari ini, menjadi saksi bahwa Nusantara pernah berdiri gagah dalam kejayaan. Ketika kejayaan Majapahit mulai memudar, sebuah kekuatan baru lahir dari laut dan pelabuhan. Islam datang ke Nusantara, bukan dengan pedang, tapi dengan damai dan dagang. Islam menyebar dari pantai-pantai Sumatera ke seluruh penjuru kepulauan. Para pedagang, ulama dan wali menyebarkan ajaran lewat akhlak dan ilmu, dan masyarakat pun menerima dengan tangan terbuka. Inilah Samudra Pasai, Kesultanan Islam pertama di Nusantara. Didirikan oleh Sultan Malik Al-Saleh, menjadi pusat perdagangan dan dakwah yang makmur di abad ke-13. Kemudian, muncul Kesultanan Aceh Darussalam. Di bawah Sultan Iskandar Muda, Aceh jadi kekuatan besar yang menyaingi Portugis di lautan. Aceh juga menjadi pusat ilmu, tempat para ulama dan penulis besar menimba ilmu. Di Jawa, bangkit Kesultanan Demak, didirikan oleh Raden Patah, keturunan Majapahit. Para wali Songo memainkan peran penting menyebarkan Islam di tanah Jawa. Demak meneruskan kejayaan Majapahit dalam wajah baru, kerajaan Islam yang kuat dan toleran. Islam menyebar dari barat ke timur. Cirebon, Banten, Ternate, Tidore, Gawatelo, jaringan kesultanan maritim pun terbentuk di seluruh Nusantara. Islam datang membawa cahaya, dan hingga kini menjadi bagian dari jati diri bangsa Indonesia. Di ufuk timur, layar-layar putih membelah samudra. Mereka datang dari barat, membawa niat bukan hanya berdagang, tapi juga menguasai. Tahun 1511, Portugis, Marabat, Malak, disusul Spanyol, Belanda, dan Inggris. Mereka bukan tamu, mereka adalah penjajah. Foch, didirikan tahun 1602, lebih dari sekadar perusahaan dagang. Mereka membangun benteng, mengatur politik lokal, dan memonopoli rempah. Perjanjian sepihak, kekerasan, dan penindasan jadi alat mereka. Hingga Foch bangkrut, dan Hindia Belanda mengambil alih. Tahun 1830, dimulai masa tanam paksa. Rakyat dipaksa menanam komoditas ekspor, sementara perut mereka tetap lapar. Inilah kultur Urstelsel, mesin ekonomi kolonial, yang menghisap keringat bangsa sendiri, tapi rakyat tak diam. Dari Jawa hingga Aceh, perlawanan meledak. Pangeran Diponegoro memimpin Perang Jawa, perlawanan terbesar dalam sejarah kolonial. Di ujung barat, Teku Umar dan Katnya Dien tak gentar melawan. Mereka bukan hanya melawan senapan, tapi ketidakadilan. Penjajahan menguji bangsa ini, tapi semangat rakyat tak pernah padam, dan api perjuangan akan terus menyala. Setelah berabad dijajah, rakyat Nusantara mulai sadar. Kita bukan sekadar suku dan kerajaan yang terpisah, tapi satu bangsa yang punya tujuan bersama. Tahun 1908, lahir Budi Utomo, sebuah organisasi modern pertama menandai kebangkitan nasional. Greater than diikuti Sarakat, Islam, Indus Partij, dan banyak lagi. Mereka membawa ide Indonesia harus berdiri sendiri. Melalui tulisan, mereka menyulut semangat. Dari balik lembar koran, suara rakyat mulai terdengar nyaring. Tokoh-tokoh seperti Ki Hajar Dewantara, Soekarno, Hatta dan Tan Malaka menjadi pelopor kebangkitan kesadaran nasional. Pendidikan, organisasi, dan perlawanan bersatu dalam satu tekad.
kemerdekaan. Tahun 1928, pemuda dari seluruh Nusantara berkumpul dan bersumpah, satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda bukan sekadar kata-kata, ia adalah janji untuk bersatu. Dari sinilah awal perjalanan bangsa, sebuah janji yang akan diwujudkan dalam proklamasi merdeka. Ketika dunia hancur karena perang, rakyat Indonesia melihat secercah cahaya kemerdekaan. 15 Agustus tahun 1945, Jepang menyerah, kekuasaan kosong. Pemuda mendesak, saatnya Indonesia berdiri sendiri. 17 Agustus tahun 1945, di sebuah rumah sederhana, Soekarno dan Hatta memproklamasikan, kami bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan kami. Sejarah pun berubah selamanya. Dalam waktu singkat, negara ini mulai berdiri, Undang-Undang Dasar disahkan, Presiden dipilih. Tapi ujian sesungguhnya baru dimulai. Belanda datang kembali, dengan bom dan peluru, mereka ingin merebut kembali tanah ini. Tapi Indonesia melawan, dari gunung ke hutan, dari desa ke kota, gerilya jadi senjata, semangat rakyat jadi kekuatan, bukan hanya perang, tapi juga diplomasi. Indonesia berjuang di meja perundingan. Linggarjati Renville, Romroyan. Tahun 1949, Belanda menyerah. Di Den Haag, dunia mengakui, Indonesia adalah negara yang merdeka dan berdaulat. Kemerdekaan bukan akhir perjuangan, tapi awal dari berdirinya sebuah bangsa besar, Indonesia. Merdeka itu baru awal. Yang lebih sulit adalah membangun. Negara ini lahir di tengah kehancuran, infrastruktur hancur, ekonomi lumpuh, politik tak stabil. Tahun 1955, Indonesia menggelar pemilu pertama. Sebuah langkah demokratis yang membanggakan. Namun, konflik ideologi dan perpecahan mulai muncul, dari parlemen hingga jalanan. Beberapa wilayah memilih jalan berbeda, separatisme, pemberontakan, dan darah kembali tumpah. Namun di panggung dunia, Indonesia bersinar. Bandung 1955. Konferensi Asia Afrika. Dunia mulai mengenal Indonesia sebagai pemimpin dunia ketiga. Demokrasi berubah arah. Soekarno memimpin dengan gaya baru. Demokrasi terpimpin. Militer dan PKI bersaing pengaruh dalam politik negara. Bangsa ini sedang belajar berjalan. Meski tertatih, Indonesia terus bergerak maju, menuju babak berikutnya dalam sejarahnya yang penuh warna. Tahun 1965, Indonesia berdiri di tepi jurang. Krisis ekonomi mengguncang, politik memanas, komunis, nasionalis, militer semua berebut arah masa depan. 30 September malam, 6 jenderal TNI diculik dan dibunuh. Keesokan harinya, Jakarta mencekam. G30S mengguncang bangsa. Maijen Soeharto bertindak cepat. Kudeta digagalkan. Ibu kota diamankan, pembersihan dimulai, ratusan ribu orang dituduh, ditangkap, dan dibunuh. Tak ada pengadilan, tak ada ampun. Indonesia memasuki masa kelam yang tak pernah dilupakan. 1960, Issei Soekarno memberi mandat kepada Soeharto. Era lama pun berakhir, dan Orde Baru dimulai. Di bawah Soeharto, Indonesia stabil dan mulai tumbuh. Namun, stabilitas itu dibayar mahal. Dengan suara rakyat yang dibungkam. Tragedi 1965 adalah sejarah yang tak mudah dijelaskan, tapi wajib dikenang agar tak terulang. Tahun 1970-an, Indonesia bersinar, sawah menghijau, gedung menjulang, ekonomi tumbuh. Di bawah Soeharto, pembangunan dijadikan mantra. Rencana 5 tahun dijalankan, swasembada pangan, pertumbuhan tinggi, stabilitas terjaga. Namun kekuasaan makin terkonsentrasi. Golkar menang selalu. Militer pun hadir di segala lini, bukan hanya di barak, tapi juga di kursi parlemen. Keluarga dan kroni Soeharto merajai bisnis. KKN merajalela. Keadilan hanya milik segelintir. Tahun 1997, badai datang. Krisis Asia mengguncang. Rupiah runtuh. Pengangguran meledak. Rakyat menderita. Mahasiswa turun ke jalan. Rakyat bersatu dalam satu kata.
Reformasi. Greater than 21 Mei 1998. Suharto lengser. Era baru pun dimulai. 32 tahun kekuasaan telah berakhir. Kini bangsa ini berdiri di persimpangan, belajar dari masa lalu, melangkah menuju masa depan. Setelah 32 tahun kekuasaan mutlak, Mei tahun 1998 menjadi titik balik bangsa ini. Era reformasi dimulai, demokrasi dibuka, rakyat kembali bersuara. Kepemimpinan berganti, dari Habibie ke Gus Dur, Megawati, SBY, hingga Jokowi. Satu hal tetap, rakyat kini punya hak memilih langsung. Reformasi bukan hanya soal politik, hukum diperkuat, korupsi dilawan, tapi perjuangan belum selesai. Generasi muda hadir membawa suara baru. Teknologi jadi senjata demokrasi, namun demokrasi juga menghadapi cobaan, polarisasi, intoleransi, dan ketidakadilan masih membayangi. Reformasi bukan akhir, tapi langkah awal menuju Indonesia yang lebih dewasa, adil, dan demokratis. Indonesia, tanah air yang kaya, tapi juga kompleks, penuh tantangan. Kini, kita berdiri di ambang masa depan, 270 juta jiwa. Sebagian besar adalah pemuda. Ini adalah bonus demografi. Ataukah akan jadi beban? Jawabannya ada pada bagaimana kita bertindak hari ini. Dunia bergerak cepat, dari pabrik ke platform digital, dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan. Indonesia harus siap atau tertinggal. Lingkungan adalah warisan, tapi juga ujian. Apakah kita bisa menyeimbangkan pembangunan dengan keberlanjutan? Suara rakyat tak lagi hanya di jalanan, tapi juga di media sosial, di konten, di karya. Anak muda bukan sekadar penonton, mereka penggerak. Kita bukan bangsa yang asing dengan perjuangan. Gotong royong bukan slogan, tapi kekuatan. Indonesia adalah cerita yang belum selesai. Dan setiap kita menulis bab berikutnya, bersama, kita bisa membentuk Indonesia yang adil, sejahtera, dan bermartabat untuk anak cucu kita. Untuk Indonesia Raya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng untuk kisah-kisah sejarah dan masa depan bangsa.